Lanjutan diskusi di Tusculum 5. Bagaimana caramu membandingkan Gaius Laelius yang menjabat konsul hanya 1 kali, dan setelah perdebatan awal atau meski orang bijaksana dan baik sepertinya gagal menang, para pemilihnya yang justru merugi. Tetapi yang kumaksud adalah jika bisa memilih untuk menjadi konsul, kau ingin 1 kali saja seperti Laelius atau 4 kali seperti Cina? Aku yakin bisa menebak jawabanmu, karena aku tahu dengan siapa aku berbicara. Namun ini bukan pertanyaan yang ingin kuajukan kepada sembarang orang. Mungkin akan ada seseorang yang menjawab bahwa dia lebih memilih menjadi konsul 4 kali daripada hanya 1 kali. Bahkan mungkin dia memilih menjalani 1 hari dalam kehidupan Cina daripada para tokoh lainnya. Orang yang berpandangan demikian pasti akan memastikan Laelius akan berhadapan langsung dengan mereka jika dia melukai siapapun. Sementara itu, Cina adalah tipe orang yang memerintahkan memenggal kepala Cneius Octavius, temannya sesama kolega konsul. Tidak hanya Octavius, tetapi juga Publius Crassus dan Lucius Caesar, 2 orang yang cakap dalam masa damai dan perang. Marcus Antonius yang merupakan orator ulung dan Gaius Caesar yang merupakan tokoh cerdas, bersahaja, dan memukau. Bagaimana bisa manusia yang membunuh para tokoh sehebat itu dikatakan bahagia? Menurutku justru sebaliknya. Dia tampak busuk karena perbuatannya dan dialah yang menyebabkan kekacauan dirinya hingga situasi mengizinkannya untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Aku mengatakan izin, tetapi ketika membicarakan orang-orang yang diizinkan untuk melakukan sesuatu, implikasinya adalah mereka punya kuasa untuk melakukannya. Maka istilah yang kita gunakan keliru, karena perbuatan yang salah seharusnya tidak diizinkan sama sekali. Apakah Gaius Marius lebih senang ketika dia menceritakan kisah penaklukan Kimbri bersama rekannya Catulus yang nyaris merupakan Laelius kedua, atau karena aku merasa mereka amat mirip, atau ketika kemenangan telaknya atas rakyat Roma dan tidak menerima permintaan kerabat Catulus yang memohon ampun kepadanya berulang kali agar Catulus dibunuh saja. Dalam situasi seperti itu, korban dari kata-kata itu lebih bahagia dari yang memerintahkannya. Lebih baik menderita cedera daripada menyebabkannya. Sebagaimana yang dilakukan Catulus, terkadang kita harus maju menghadang kematian yang memang sudah menanti, daripada bersikap seperti Marius dan membunuh seorang yang hebat. Perbuatan itu melenyapkan kejayaan 6 kali masa jabatan konsulatnya dan menodai hari-hari akhirnya. Mari kita gunakan kasus Dionysus. Dia menjadi tiran Sirakusa saat berusia 25 tahun dan terus berkuasa selama 38 tahun. Sirakusa adalah kota yang indah dan amat sejahtera, dan dia memperbudaknya. Sebagaimana yang diinformasikan oleh para penulis terkenal, kehidupan Dionysus cukup tenang. Dia seorang administrator yang efisien serta pekerja keras. Namun sifatnya jahat dan busuk. Karena alasan itulah tidak sulit untuk menganggapnya sebagai orang yang tidak bahagia. Bahkan saat dia mempercayai tak ada kekuatan yang bisa mengungguli dirinya, dia gagal mendapatkan yang diinginkannya. Meski para ahli sejarah menyetujui itu, tampaknya asal-muasal Dionysus tetaplah dari orang terhormat, bahkan luar biasa. Terlebih lagi, selain keluarga besar, dia memiliki banyak teman. Dia juga sering menjalin kasih dengan para pria muda, seperti orang-orang Yunani. Namun dia tidak ingin mempercayai rekannya. Dia justru mempercayakan keselamatannya kepada para budaknya, yang diambil dari keluarga kaya dan dibebaskan. Dia juga memperkerjakan buronan dan manusia liar sebagai pengawal. Dengan kata lain, tekad Dionysius untuk mempertahankan kekuasaan tiraninya yang membuatnya terpenjara. Dia bahkan menolak mempercayakan lehernya kepada seorang tukang cukur.
Dia justru memerintahkan putrinya untuk mencukurnya. Jadi, para tuan putri ini harus melakukan tugas remeh seperti memangkas jenggot dan rambut ayahnya seolah mereka adalah asisten penata rambut. Akan tetapi, ketika para putrinya beranjak dewasa, dia melarang mereka menggunakan besi yang dibakar dan memerintahkan untuk mencukur jenggot serta rambutnya dengan kulit walnut yang dipanaskan saja. Dionysius memiliki 2 istri, Aristomeche yang merupakan orang Sirakusa seperti dirinya dan Doris dari Locri. Kapanpun dirinya mendatangi salah satunya di malam hari, ia menginspeksi dan melakukan penggeledahan di kamar mereka. Dia memerintahkan agar tanah di sekitar kamar tidurnya digali menjadi parit yang hanya bisa dilewati jembatan kayu, dan jembatan itu akan ditarik masuk tiap kali dia ingin menyendiri. Untuk tugas kenegaraannya, dia tidak berani muncul tepat di ruang publik, tetapi selalu memanjat menara tinggi setiap kali ingin membahas sesuatu. Dia sangat suka bermain bola tangan dan konon saat hendak melepas bajunya untuk bermain, dia memberikan pedangnya kepada anak muda yang amat disayanginya. Salah satu temannya berkelakar, "Setidaknya ada satu orang yang kau percaya." Anak muda itu pun tersenyum, tetapi Dionysius memerintahkan agar mereka berdua dihukum mati. Pria itu dihukum mati karena dia mengatakan bagaimana seorang raja bisa terbunuh. Sedangkan anak muda itu dihukum mati karena tersenyum, sehingga memberikan kesan bahwa dia menyetujui perkataan si pria. Tindakan ini membuat Dionysius sangat terpukul karena dia mendera nasib buruk kepada orang yang amat disayangi. Kisah ini merupakan penggambaran keinginan seorang tiran yang kontradiktif. Ia hanya terpuaskan jika mengorbankan yang lainnya. Dionysius sendiri pernah menilai bahagia atau tidak dirinya. Dia bicara dengan salah satu penyanjungnya, yaitu seorang pria bernama Damokles, yang memuja-muja kekuatan dan kekayaannya, pemerintahannya yang buruk, sumber dayanya yang luas, dan kemegahan istananya. Damokles berkata bahwa dia amat bahagia. "Baiklah Damokles, karena kehidupanku demikian menarik bagimu, bagaimana jika kau merasakannya sendiri?" tanya sang tiran. Damokles langsung menyetujuinya, sehingga Dionysius memasang sofa emas dengan kain anyaman yang memiliki hiasan indah. Juga nakas berisi emas dan perak di samping sofa tersebut. Dia memerintahkan agar para anak muda yang terpilih karena ketampanannya berdiri dan menunggui Damokles di meja. Para anak muda itu juga diperintahkan untuk mendengarkan baik-baik dirinya. Wewangian rangkaian bunga dan dupa ada di mana-mana. Meja-meja dipenuhi jamuan yang menggiurkan. Damokles merasa amat beruntung. Akan tetapi di tengah keriuhan itu, Dionysius memerintahkan sebilah pedang digantung di langit-langit dengan sehelai rambut kuda tepat di atas leher Damokles. Dengan demikian, Damokles tak lagi memperhatikan para pelayan atau piring-piring yang indah. Dia bahkan tidak ingin mencoba mengambil makanan. Kemudian sehelai daun hiasan terlepas melewati alisnya. Pada akhirnya dia memohon agar Dionysius membebaskannya dan berkata bahwa dia tidak ingin lagi merasa bahagia. Dionysius menunjukkan dengan jelas bahwa kebahagiaan adalah hal yang mustahil jika kita terus dihantui oleh mara bahaya. Di satu sisi, dia tidak lagi bisa kembali ke jalan yang benar. Tidak lagi bisa mengembalikan hak dan kemerdekaan rakyatnya. Karena selama masa mudanya ia berbuat banyak kejahatan tercela dan terlalu sering berperilaku busuk hingga satu-satunya cara untuk menjadi waras kembali adalah dengan menghancurkan dirinya sendiri. Meski Dionysius selalu mencurigai adanya pengkhianatan, kerinduannya akan teman tercermin dalam insiden 2 murid Pitagoras. Salah satu pemuda divonis mati dan satu pemuda lainnya diwajibkan menjadi saksinya. Akan tetapi, pemuda yang seharusnya menjadi saksi ini justru datang tepat waktu untuk menggantikan temannya yang dihukum mati, sehingga ia terbebas. Inilah komentar Dionysius. "Aku ingin sekali menjadi bagian dari persahabatan kalian.
Tentu saja, tanpa adanya teman, tanpa kepuasan bersosialisasi, tanpa ada yang bisa diajak berdiskusi adalah nasib yang amat kejam, terutama untuk seseorang yang sudah terdidik sejak kecil dan sangat makmur. Dionysius adalah musisi yang amat handal. Bahkan seorang pujangga tragedi atau seberapa hebat si pujangga tidak perlu dibahas karena dalam seni semua orang menyukai karya mereka sendiri. Aku tak pernah mengenal seorang pujangga dan Aquinius adalah temanku. Dan dia sama sekali tak merasa bahwa dia pujangga yang ahli. Demikianlah adanya. Semua orang menyukai karyanya masing-masing. Mari kita kembali ke Dionysius. Dia menolak untuk menjalani hidup normal. Dia hidup bersama para buronan, penjahat, dan orang barbar. Tidak mungkin orang yang mendambakan kebebasan bisa menjadi teman Dionysius. Menurutku tidak ada orang yang lebih menyedihkan dan menjijikan dari manusia seperti itu. Rasanya tidak perlu membandingkannya dengan kehidupan para tokoh yang termasyhur karena kebijaksanaan dan ilmunya, seperti Plato dan Arsitas. Namun dari Sirakusa, kota tempat tinggal Dionysius, beberapa tokoh berikut ini menjejakkan karya kemasyhurannya. Pria kecil yang hidup bertahun-tahun setelahnya bernama Archimedes. Saat aku menjadi kuestor di Sisilia, aku berhasil melacak makamnya. Penduduk Sirakusa sama sekali tidak mengetahuinya, bahkan menyangkal keberadaannya. Akan tetapi makam itu ada, dikelilingi semak belukar dan duri. Aku ingat ketika itu merasa familiar dengan kalimat yang ditorehkan di nisannya. Kalimatnya menunjuk pada batu berbentuk bola dan tabung yang diletakkan di atas makamnya. Aku pun mengamati makam-makam lainnya yang terletak di samping gerbang Agrigenti. Akhirnya, kulihat kolom kecil yang berdiri di tengah semak belukar, batu lingkaran dan tabung diletakkan di atasnya. Aku berkata kepada penduduk Sirakusa, beberapa di antaranya adalah para pejabat yang sedang menemaniku, bahwa benda inilah yang kucari. Orang-orang pun diperintahkan untuk membersihkan area makam dengan sabit. Lalu saat jalan menuju monumen itu terbuka, kami segera mendatanginya. Kalimat-kalimat itu masih jelas, meski bagian kedua tiap kalimat sudah agak memudar. Jadi salah satu kota termasyhur Yunani yang merupakan kota paling terpelajar di masa lalu bisa saja selamanya tidak menyadari keberadaan makam seorang tokoh terhebat yang pernah ada. Andai seorang pria dari Arpinum tidak menemukannya. Mari kita kembali ke penjelasanku. Aku yakin siapapun yang pernah bersentuhan dengan inspirasi, yakini peradaban dan ilmu pengetahuan pasti lebih memilih Archimedes yang ahli matematika daripada Dionysius yang seorang tiran. Jika kita amati cara hidup dan perilaku kedua orang ini, maka kita akan tahu salah satunya mengisi pikiran dengan riset dan temuan ilmu pengetahuan, lalu merasakan kepuasan yang lahir dari latihan kecerdasan yang intens. Dan itu merupakan asupan spiritual yang paling mengenyangkan. Sementara tokoh yang satunya hanya memikirkan pembunuhan, penindasan, dan dipenuhi rasa takut setiap saat. Bandingkan Dionysius dengan Demokritus, Pitagoras, Anaxagoras. Jabatan apa yang bisa mengungguli pencapaian filsafat mereka berikut kepuasannya? Karena bagian terbaik manusia adalah pikirannya, maka tentu di sanalah kebaikan hakiki yang kau cari berada. Otak yang luar biasa cerdas adalah aset terbaik manusia. Dan jika kita ingin bahagia, itu aset yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun otak yang baik dan keluruhan mental identik dengan kesempurnaan moral. Sehingga kita harus menyimpulkan bahwa kesempurnaan moral yang menjamin kebahagiaan. Aku sudah pernah mengatakannya, tetapi aku merasa perlu untuk terus mengulanginya. Segala hal yang baik secara moral, indah dan unik tentu saja akan menghasilkan sukacita. Sukacita yang berlanjut jelas merupakan arti dari kebahagiaan. Dengan demikian, sekali lagi, kesempurnaan moral adalah pembentuk kehidupan yang bahagia. Aku pun menyadari bahwa argumen verbal seperti ini mungkin tidak cukup menjadi bukti akhir yang kita inginkan. Mungkin contoh yang diambil dari kehidupan sehari-hari akan membuat poinku lebih mudah dipahami dan disepakati. Mari kita bayangkan seorang pria yang sudah memiliki kualitas terbaik sejak lahir dan bayangkan seperti apa sosoknya.
Dia pasti amat cerdas karena pikiran yang lamban tidak mungkin bisa menghasilkan pemikiran yang rumit. Lalu dia pasti juga memiliki antusiasme dalam mencari kebenaran. Ini akan berlanjut dengan 3 subkategori dasar pengetahuan. Satu subkategori terdiri dari pengetahuan tentang semesta dan pemahaman tentangnya. Subkategori kedua adalah ilmu untuk membedakan hal-hal yang harus kita capai dan hindari. Dengan kata lain, ilmu untuk menjalankan hidup yang baik. Subkategori ketiga terdiri dari penilaian untuk konsekuensi logika dan ketidakcocokan, yang merupakan dasar untuk diskusi dan analisis yang akurat. Ketika seseorang yang bijaksana menghabiskan waktu untuk merenungi semua itu, betapa hatinya bersuka cita. Dia pasti bisa memahami pergerakan dan perubahan seisi semesta. Dia akan memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit yang berputar sesuai dengan revolusinya di tempatnya masing-masing. Sementara itu, nan jauh di sana, 7 bintang lainnya, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, bergerak di orbitnya masing-masing. Semua bergerak dengan presisi yang akurat. Tidak heran jika pemandangan ini memesona para orang cerdas dan mendorong mereka untuk mengeksplorasinya lebih jauh. Dari riset-riset tersebut, mereka juga mempelajari sumber dan elemen yang menjadikan suatu benda ada, lalu tumbuh hingga dewasa. Mereka juga mempertanyakan awal dari semua yang ada, baik itu benda mati atau benda hidup, yang sunyi juga yang lantang, makna hidup dan kematian, perubahan dan pergeseran suatu benda dengan benda lainnya, asal-usul bumi dan kekuatan yang menjaga ekuilibriumnya, laut dalam yang menjadi tempat ombak menari-nari, dan kekuatan yang membuat semua benda tertarik ke pusat alam semesta, titik terendah bumi. Mereka yang merenungi semua itu setiap saat akan memahami kebenaran dari sang penguasa di Delphi, sesuatu yang sudah disadari oleh pikiran kita. Dan persatuannya dengan pikiran spiritual menghasilkan persepsi, yang merupakan sumber kebahagiaan abadi. Kontemplasi atas kuasa dan sifat-sifat ilahiyah akan membuat manusia meraih keabadian seperti pada dewa. Dan ketika jiwa manusia memahami semua hal di alam semesta saling terpaut oleh rantai takdir, sebuah proses yang dipicu akal dan kecerdasan, serta akan terus berulang. Maka jiwa itu akan tahu hidupnya tidak sebatas pada keberadaan yang fana di bumi. Sebagai orang yang merenungi fenomena ini, menengadah ke langit dan mengamati setiap sudut semesta, bayangkan betapa mudahnya dia bisa melakukannya lagi, karena semuanya amat dekat dengan raganya. Inilah inti dari cabang ilmu yang kedua, pemahaman mengenai kesempurnaan moral. Kebajikan yang berbunga dari beragam wujud dan manifestasi, dan kita akan tahu bahwa alam telah menetapkan kebaikan dan keburukan, pedoman dasar perilaku manusia dan peraturan yang harus kita patuhi dalam menjalani hidup. Eksplorasi terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menghasilkan kesimpulan yang dicari dalam diskusi kita ini, yaitu kesempurnaan moral sudah cukup untuk menciptakan kehidupan yang bahagia. Subkategori ketiga dari ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mencakupi segala aspek bidang keilmuan. Cabang ini adalah ilmu yang menentukan dan mengkategorikan, menentukan konsekuensi logis, merumuskan kesimpulan, dan membedakan kebenaran dari kekeliruan. Dengan kata lain, subkategori ini adalah ilmu penalaran yang tidak hanya berguna dalam mengevaluasi segala jenis argumen, tetapi juga menawarkan kepuasan luhur yang pantas disebut sebagai kebijaksanaan kepada orang yang mempelajarinya. Namun semua itu penjelasan untuk kehidupan pribadi manusia. Sekarang mari kita bahas posisi orang bijaksana dalam urusan kenegaraan. Dalam bidang ini kemampuannya mengagumkan. Kecerdasannya membuatnya mampu menemukan jalan yang akan benar-benar bermanfaat baik untuk masyarakatnya. Integritasnya tak akan membiarkannya memanfaatkan harta mereka demi dirinya. Dan dia memiliki banyak kebajikan. Terlebih lagi mereka bisa semakin diuntungkan oleh persahabatannya. Bagi orang yang beradab, pertemanan tidak hanya memenuhi kebutuhan akan kedekatan hati, tetapi juga saran yang simpatik dan persatuan yang akan memperkaya kehidupannya. Dengan semua berkah itu, apalagi yang dibutuhkan agar hidupnya bahagia.
Kenikmatan dari berkah itu sendiri sudah membahagiakan, karena orang-orang yang bijaksana memiliki kekuatan untuk menikmatinya. Maka kita harus mengakui bahwa orang yang bijaksana pasti bahagia. Teman, bahkan jika mereka sedang disiksa habis. Cicero, apa menurutmu aku berkata bahwa mereka akan selalu bergembira? Ingatlah perkataan Epikuros mengenai masalah ini. Jangan lupakan fakta bahwa tidak ada filsuf sejati. Dia hanya menyebut dirinya demikian. Akan tetapi kita harus mendengarkannya, sebagaimana yang dideklarasikan oleh para orang bijak, kapanpun, bahkan saat sedang terbakar, disiksa atau dimutilasi. Epikuros akan selalu berkata dengan mantap, "Ini tidak berarti sama sekali bagiku." Tentu saja Epikuros layak dipuji karena mengatakan itu, namun inkonsistensinya tercermin dari karyanya. Dia orang yang menyebut rasa sakit sebagai keburukan dan kesenangan sebagai kebaikan, lalu mengejek upaya kita untuk menetapkan standar moral. Dia juga orang yang berkata bahwa kita membuang waktu dengan membual, karena segalanya tidak ada artinya kecuali sensasi fisik yang menyenangkan dan yang tidak. Jika pandangannya seperti itu, maka Epikuros tidak berbeda jauh dari satwa. Namun sekali lagi tampaknya dia lalai dan tidak mengacuhkan pengaruh nasib terhadap semua hal yang baik dan buruk. Pernyataan kesiapannya meski berhadapan dengan derita demikian mudah terlontar. Meski sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa hal terburuk di dunia, bahkan satu-satunya keburukan adalah rasa sakit. Obat dari rasa sakit, kekuatan moral, keraguan untuk berbuat salah, kekuatan untuk menahan diri, dan ketangguhan, semua itu adalah hal yang tidak diucapkan oleh Epikuros. Dia sulit mengatakan bahwa dirinya memperoleh kepuasan karena mengenang kesenangan di masa lalu. Seolah-olah seorang manusia yang kepanasan bisa memulihkan diri dengan membayangkan berendam air dingin di Arpinum. Sulit untuk menerima pandangannya bahwa kesenangan di masa lalu dapat meredakan penderitaan di masa sekarang. Akan tetapi, Epikuros menekankan bahwa orang bijaksana selalu bahagia. Jika dia konsisten, maka seharusnya dia mempertanyakan itu. Namun karena dia terlanjur mengatakannya, maka sudah sewajarnya kita menantikan deklarasi dari orang-orang lain yang juga bersikeras bahwa kebaikan lainnya sia-sia belaka. Tidak ada yang pantas diklarifikasikan sebagai baik jika tidak ada kesempurnaan moral. Menurutku sudah sepantasnya aliran paripatetik dan akademi platonik menghentikan inkonsistensi mereka dan memberanikan diri untuk mengakui secara terbuka bahwa manusia tetap bisa berbahagia meski sedang terbakar hidup-hidup dalam banteng Valaris. Aku akan menyetujui mereka jika perlu, sehingga kita bisa memperluas ideologi kebaikan dan mencakupi 3 kategori. Karena aku ingin melepaskan diri dari pandangan stoik yang samar, aku pun menyadari sudah menggunakannya lebih sering dari biasanya. Kalau begitu, mari kita terima adanya kemungkinan 3 pembagian ilmu dengan satu syarat. Syaratnya adalah 2 dari 3 kategori, yaitu hal-hal baik pada raga dan hal-hal yang baik bersifat eksternal atau nasib. Harus dibiarkan netral dan dianggap baik jika keduanya dirasa menyenangkan. Sementara itu yang ketiga, kesempurnaan moral harus memiliki status yang lebih tinggi, sesuatu yang tidak terbatas dan mencapai surga. Dengan demikian yakinlah siapapun yang berhasil meraihnya tidak hanya bahagia, tetapi juga merasa utuh dan puas. Apakah orang bijaksana takut akan rasa sakit? Rasa sakit adalah rintangan terberat dalam pandangan yang kuberikan. Untuk menghadapi kematian diri kita, orang-orang terdekat atau gangguan batin, kita sudah harus tahu cara menghadapinya setelah berdiskusi beberapa hari yang lalu. Namun rintangan terberat dalam menerapkan standar moral adalah rasa sakit. Ketika kita akan menghadapinya, rasa sakit demikian menakutkan hingga keberanian, karakter dan kekuatan kita terancam akan hancur. Apakah itu berarti kesempurnaan moral terpaksa takluk pada rasa sakit atau derita? Ketika kita didera rasa sakit, apakah kebahagiaan orang yang baik dan bijaksana harus takluk begitu saja? Sungguh memalukan, seorang anak lelaki Sparta tidak akan menjerit sedikit pun meski ia menahan pukulan yang bertubi-tubi.
Di Sparta, aku sendiri pernah menyaksikan sekelompok pemuda yang berkelahi dan mati-matian melayangkan tinju, tendangan, bahkan gigitan alih-alih menyerah. Di India yang merupakan negeri terliar yang dihuni orang-orang barbar, para pria yang disebut sebagai orang suci menjalani hidup sehari-hari tanpa pakaian. Mereka melalui musim dingin yang menusuk di Kaukasus tanpa mengeluh sedikit pun. Mereka bahkan siap secara sukarela melemparkan diri ke api membara dan terbakar hingga tewas. Para wanita India juga akan saling mempersaingkan cinta dengan wanita lainnya ketika suami mereka meninggal, atau karena setiap pria biasanya memiliki lebih dari satu istri. Wanita yang menjadi pemenangnya boleh menghadiri kremasi suaminya dengan didampingi kerabatnya, dan yang kalah tidak boleh datang. Jika kita menganggap kebiasaan mampu mengalahkan alam, seperti orang-orang India yang tidak lagi merasa kedinginan atau kepanasan, maka itu keliru karena alam tidak terkalahkan. Namun tradisi mereka mampu memberi mereka kekuatan untuk melalui penderitaan. Sementara itu, tradisi kita justru membiasakan manusia untuk melarikan diri, bermewah-mewah, diam, dan tidak bergerak. Keyakinan kita yang keliru dan kebiasaan kita yang merusak telah melunakkan dan melemahkan kita. Orang-orang Mesir juga memiliki tradisi yang mencerminkan ketangguhan mereka. Banyaknya tahayul yang mereka yakini membuat mereka tidak berani melukai burung iblis, ular, kucing, anjing, dan buaya. Mereka takut akan siksaan yang pedih jika menyiksanya. Ya, meski mereka tak sengaja melukainya, orang-orang ini tetap takut akan siksa yang pedih. Luar biasa, bagaimana dengan hewan-hewannya? Bukankah mereka juga bertahan menghadapi dingin dan lapar, lalu berkeliaran di gunung dan melintasi pepohonan di hutan-hutan? Demi melindungi anak, mereka harus siap menderita luka parah. Bukankah mereka harus menghadapi serangan yang menyakitkan tanpa takut? Aku juga bisa memberikan contoh lainnya ketika manusia harus siap untuk menghadapi penderitaan demi tujuan yang berbeda. Karena mereka ambisius dan ingin meningkatkan karir, atau karena mendambakan pujian dan popularitas, atau karena jatuh cinta dan ingin menuruti hasrat mereka. Kehidupan dipenuhi hal-hal seperti itu. Namun mari kita berhenti sejenak dan kembali ke poin awal. Sekali lagi, kebahagiaan tidak akan runtuh seberapapun dahsyatnya siksaan yang mendera. Kebahagiaan terikat erat dengan integritas, memuat kendali dan keberanian, serta kekuatan karakter dan ketangguhan yang menjadi maknanya. Kebahagiaan tidak akan terusik bahkan ketika seseorang tahu siapa yang memberinya penderitaan. Kebajikan adalah keberanian yang bersemayam ketika manusia dihadang rintangan berupa siksaan. Sementara itu, kebahagiaan adalah kebebasan yang tidak terkurung. Merasa terperangkap seperti itu tanpa teman seorang pun adalah hal yang paling hina di dunia. Akan tetapi, hal seperti itu tidak mungkin terjadi, karena kebajikan dan tidak bisa ada tanpa kebahagiaan. Demikian pula sebaliknya. Kebahagiaan tidak bisa ada tanpa kebajikan. Kebajikan tidak bisa lepas dari kebahagiaan. Justru sebaliknya, keduanya selalu beriringan. Apapun cobaan yang dihadapi, kedua hal tersebut akan menghadapinya bersama. Orang bijak sejati harus seperti itu. Dia tak akan melakukan hal yang akan dia sesali, atau apapun yang tidak dia inginkan. Setiap tindakannya akan selalu bermartabat, konsisten, serius, dan baik. Dia tidak akan takluk pada ramalan mengenai nasibnya. Dengan demikian, tidak ada kejadian yang membuatnya terkesiap atau menurutnya tidak terduga. Apapun yang terjadi, dia akan terus menerapkan keyakinannya sendiri. Saat dia membuat keputusan, dia akan melaksanakannya. Kondisi lebih luhur yang tidak bisa kuwujudkan. Keyakinan Stoik mengenai subjek ini sederhana. Bagi mereka, kebaikan yang hakiki berarti menjalani hidup sesuai dan selaras dengan alam. Mereka menyatakan bahwa itulah kewajiban manusia yang bijaksana, dan itu juga sesuatu yang mampu mereka wujudkan. Pernyataan itu dilanjutkan dengan dedukasi bahwa manusia yang memiliki kebaikan hakiki juga memiliki kekuatan untuk hidup dengan bahagia. Dengan demikian, kehidupan orang yang bijaksana pasti bahagia. Aku sudah
menerangkan doktrin-doktrin kebahagiaan yang kurasa pantas untuk dipertimbangkan, serta yang paling mendekati kebenaran dibandingkan penjelasan lainnya. Atau kau punya pandangan yang lebih baik? Teman, aku tidak bisa menambahkan apapun ke penjelasanmu, namun aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Aku merasa berhak karena keenggananmu untuk terikat pada satu aliran filsafat, sehingga kau selalu mengambil teori dari sumber yang berbeda-beda, kemudian selalu mengatakan bahwa penjelasanmu mendekati kebenaran. Beberapa saat yang lalu kau menekankan aliran peripatetik dan akademi platonik berani yang menyatakan secara terbuka bahwa orang yang bijaksana pasti meraih kebahagiaan yang hakiki. Namun yang ingin ku dengar darimu adalah ini. Menurutmu bagaimana bisa mereka melakukan hal tersebut tanpa dituduh inkonsisten? Sebagaimana telah kau terangkan dalam kritik dari sudut pandang Stoik. Perkataan mereka justru bermakna sebaliknya. Cicero, baiklah, biar ku gunakan kebebasanku. Berbeda dari yang lainnya, para tokoh yang kudukung justru membenarkannya. Kami menghindar untuk memberi persetujuan secara langsung, lebih memilih untuk membahas sebuah pertanyaan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, pendengar bisa menilai tiap pertanyaan berdasarkan pemahaman masing-masing tanpa dipaksa untuk menerima satu jawaban sebagai sesuatu yang mutlak. Mungkin yang ingin kau katakan adalah perbedaan pendapat para filsafat mengenai kebaikan dan keburukan tidak boleh sampai merusak kesimpulan bahwa kesempurnaan moral itu sendiri sudah cukup untuk menjamin kebahagiaan hidup. Ini adalah pandangan yang seringkali diperdebatkan Carneades, karena akan tetapi diskusinya seringkali berubah menjadi serangan terhadap aliran Stoik dengan doktrin yang memang sering disangkalnya, bahkan dengan amat bersemangat. Sementara itu, aku sendiri memilih untuk menelaah isu ini dengan lebih tenang. Jika definisi aliran Stoik adalah kebaikan yang hakiki benar adanya, maka pertanyaannya sudah terjawab, karena kemudian kesimpulannya adalah orang bijaksana selalu berbahagia. Namun mari kita bahas pendapat dari aliran lain satu persatu. Dan mari kita lihat betapa beragam pandangan mengenai kehidupan yang berbahagia bisa diselaraskan dengan berbagai gaya dan cara masing-masing aliran.